engkau adalah kemuliaannya, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Efesus 1 ayat 17. Dalam doanya yang indah untuk gereja Efesus, Rasul Paulus menyebut Bapa surgawi kita sebagai Bapa kemuliaan. Itu sungguh mengajarkan kita. Dia tidak mengatakan bahwa Allah adalah Bapa yang mulia, tetapi bahwa Dia adalah Bapa kemuliaan. Ini memberitahu engkau siapa dirimu, engkau adalah kemuliaan. Itu namamu. Jika seorang laki-laki disebut ayah dari Yohanes, maka itu berarti dia memiliki seorang anak laki-laki bernama Yohanes. Jika Allah adalah Bapa kemuliaan, dan engkau adalah anaknya, 1 Yohanes 3 ayat 1, maka namamu adalah kemuliaan. Engkau mungkin berkata, Pendeta Kris, itu hanya sebuah dugaan saja. Tidak. Yesus disebut sebagai apa? Ibrani 1 ayat 3 menyatakan bahwa Dia adalah pancaran kemuliaan Allah dan gambaran nyata dari pribadinya. Yesus adalah pancaran kemuliaan Allah. Dia adalah manifestasi dari kemuliaan Tuhan. Yesus adalah kemuliaan Allah yang terbungkus dalam tubuh. Dan Alkitab mengatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 17 bahwa sebagaimana adanya Dia, demikian pula kita ada di dunia ini. Menjadikan kita kemuliaannya adalah bagian dari tujuan kedatangannya. Ibrani 2 ayat 10 mengatakan, sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan. Haleluya! Kemudian 2 Korintus 3 ayat 18, AMPC, memberitahu kita sesuatu yang luar biasa. Dikatakan, dan kita semua, seperti dengan wajah yang tidak tertutup, karena kita terus melihat dalam firman Allah, seperti dalam cermin kemuliaan Tuhan, terus-menerus diubah rupa menjadi gambarnya sendiri dalam kemuliaan yang semakin besar. Perhatikan bahwa dikatakan firman Tuhan adalah sebuah cermin, seperti Yakobus juga memberitahu kita dalam Yakobus 1 ayat 23. Tetapi inilah bagian yang paling indah, saat engkau melihat ke cermin, engkau akan melihat dirimu sendiri. Sekarang, 2 Korintus 3 ayat 18 mengatakan ketika engkau melihat ke dalam cermin Allah, engkau melihat kemuliaan Allah. Bagaimana engkau bisa melihat kemuliaan Tuhan di cermin, jika engkau bukan kemuliaan Tuhan? Setiap cermin yang baik memantulkan atau memproyeksikan gambar di depannya. Jika refleksimu disebut kemuliaan Tuhan, ketika engkau melihat ke dalam cermin Tuhan, firman Tuhan, maka engkau adalah kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kehidupan dan kemuliaan Allah dinyatakan di dalam dan melalui aku. Aku memenuhi dan mempengaruhi duniaku dengan kebaikan, keindahan, dan anugerah Tuhan. Kemuliaan yang kulihat ketika aku melihat ke cermin firman adalah siapa aku. Haleluya. Ayat renungan hari ini terdapat dalam Roma 8 ayat 30, Yesaya 55 ayat 5.